Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Tentang hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah untuk menutup hari ini dengan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita merupakan aktivitas yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menjadi bekal kita tatkala kita kembali ke hari bahagia. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setiap melaksanakan ajarannya hingga yaumul qiyamah. Jemaah ini rahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita. Kita masih di bab Badrul Ilmu, yaitu tentang keutamaan ilmu. Di dalam kitab ilmu ini kita sampai di hadis terakhir, dua terakhir dari serangkaian hadis di dalam bab ini. Hadis yang akan kita pelajari yaitu kemarin kita terakhir tentang ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu ketika ditanya atau ketika dia mengetahui sesuatu tetapi dia tidak sampaikan ilmunya itu, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu al-jima'i yawmal qiyamati bilijamin min nar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ditanya satu ilmu lalu dia menyembunyikan, akan menyumbat Allah Subhanahu wa taala akan menyumbat mulutnya dengan besi pekan dari api neraka. Itu ancaman orang yang menyembunyikan ilmu, karena ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kelak di hari kiamat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mulutnya akan disumbat dengan besi dari api neraka. Jadi orang yang menyembunyikan ilmu yang dibutuhkan dalam hal urusan umat Islam ini utamanya akan mendapatkan hukuman kelak di hari kiamat. Siapa yang mencari ilmu seyogyanya, maka dia sampaikan ilmunya, diberikan dengan menyebarkannya di tengah-tengah orang-orang banyak. Jadi orang yang memiliki ilmu itu tidak boleh pelit, tidak boleh pelit dengan ilmunya. Semakin banyak dia sampaikan tentang apa yang dia ketahui, maka semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Lebih-lebih ilmu itu nanti akan bermanfaat bagi kehidupan umat setelah dia wafat, maka pahalanya akan tetap dia dapatkan walaupun dia sudah meninggal dunia. Ini keutamaan orang yang memiliki ilmu. Jadi di samping ada sanksi yang didapat ketika ilmunya itu dia sembunyikan terhadap orang lain,
dan dia mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau dia sampaikan ilmu itu, lalu ilmu itu bermanfaat bagi seseorang atau orang banyak, maka dia akan memperoleh balasan pahala yang terus menerus. Kita lanjutkan dari riwayat yang sama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yuntaqa bihi wajhullah azza wa jalla, la tata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, lam yajid arfal jannah yawmal qiyamah." Man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari satu ilmu, siapa yang mempelajari satu ilmu, dia menuntut ilmu mimman yubtaghu bihi wajhullah azza wa jalla, yang semestinya dia tujukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mencari ilmu itu diniatkan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Namun dia mempelajarinya ilmu itu hanya untuk mendapatkan sesuatu atau harta dunia. Jadi niatnya untuk mencari ilmu itu bukan semata-mata karena Allah, tetapi hanya untuk mencari kekayaan dunia. Jadi niatnya seperti itu. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Jadi di samping ilmu itu memudahkan seseorang jalan ke surga, tetapi ada sanksi-sanksi ketika salah di dalam menghadapi ilmu tersebut. Yang di dalam hal ini yaitu siapa yang mencari atau mempelajari satu ilmu yang niatnya itu bukan semata-mata karena Allah Ta'ala, yang semestinya dia mencari ilmu itu mencari keridhaan Allah. Jadi menuntut ilmu itu adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mencari pahala di sisi Allah, kemudahan ke surga dan lain sebagainya. Orang yang tidak niatnya yang seperti itu, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, dia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Itu baunya saja tidak mendapatkan, apalagi surganya. Ini ancamannya. Jadi ketika salah menempatkan niat, ada ancaman yang seperti itu. Karena ilmu itu datangnya dari Allah, yang semestinya bermanfaat bagi kehidupan manusia dan alam semesta. Tetapi dia selewengkan niatnya itu hanya mencari dunia. Mencari dunia. Ada dua pendapat di dalam hal ini. Kalau itu ilmu agama, maka apa yang ada di dalam hadis ini berlaku, yaitu dia tidak akan mendapatkan baunya surga kelak dia kiamat. Kalau dia mencari ilmu agama, itu tidak semata-mata karena Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia mencari ilmu agama, mengumpulkan ilmu agama hanya untuk mencari dunia, kehidupan dunia, supaya mendapatkan sesuatu dari ilmunya itu untuk kehidupan dunia. Ini pendapat yang pertama, dan
Jadi dibatasi dari ilmu agama. Ada juga yang berpendapat segala ilmu itu kalau dia mencarinya, maka semestinya dia hanya semata-mata ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau tidak, dia juga kena sanksi. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah yang berpendapat ketika itu ilmu dunia, maka dia tidak terkena sanksi ini. Dia ingin jadi insinyur supaya bisa kalau insinyur sipil misalnya bisa borong bangunan dan lain sebagainya untuk mendapatkan maisha kehidupan dunia. Ini pendapat yang ketiga itu. Tidak dibatasi, dibatasi kalau ilmu tentang dunia, maka dia tidak mendapatkan sanksi apa yang disebut di dalam hadis ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam, tentunya kita tidak mengetahui tentang itu. Karena balasan itu ada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi untuk kehati-hatian kita, maka ilmu apapun yang kita cari, kita tata niatnya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu itu akan menjadi ilmu yang berkah, menjadi ilmu yang bisa menambah kebaikan dan kebaikan bagi yang mencarinya. Di dalam mencari ilmu dan mengajarkannya seharusnya ikhlas semata-mata karena Allah. Mencari ilmu itu ikhlas semata-mata karena Allah, tidak pamrih karena yang lainnya. Siapa yang menjadikan ilmu sebagai kendaraan untuk mendapatkan kesenangan dunia, maka kelak Allah akan mengadabnya di hari kiamat. Inilah yang berkaitan dengan ilmu. Sekali lagi, karena ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kewajiban kita adalah menyampaikan ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ini di dalam kehidupan masyarakat masih banyak yang menyembunyikan ilmu dan niat di dalam mencari ilmu, itu masih ada banyak di tengah-tengah masyarakat. Kalau mengikuti pendapat yang ketiga, maka tidak apa kalau itu urusan dunia. Dia sekolahkan anaknya agar mendapatkan ijazah misalnya, sehingga ijazah itu bisa untuk mencari pekerjaan. Kalau menurut pendapat yang ketiga tadi, tidak masalah. Kalau niatnya yang seperti itu, tentang berkah apa tidak, Allahu a'lam, itu kaitannya urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ilmunya kalau diniati seperti itu membawa keberkahan bagi dirinya atau tidak, itu wallahu a'lam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis terakhir dari bab ini yaitu bersumber dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantasi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu pengetahuan dengan menghapusnya dari dada manusia. Jadi ilmu itu lebih-lebih tentang ilmu agama, itu berangsur-angsur kelak itu akan hilang dari kehidupan manusia ini.
Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menarik ilmu itu dari kehidupan manusia? Tidak dari dada-dada manusia itu lalu hilang. Tidak demikian. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabutnya dengan wafatnya para ulama. Jadi wafatnya para ulama itu adalah musibah besar bagi manusia, karena mereka yang mengetahui tentang syariat agama. Jadi ketika Allah mencabutnya ilmu itu, yaitu dengan mewafatkan para ulama. Jadi sehingga kalau kita kehilangan ulama-ulama yang karismatik, yang memiliki ilmu yang tinggi, itu musibah besar. Pertanda bahwa Allah itu mulai mencabut sedikit demi sedikit ilmu itu dari kehidupan manusia. Hatta idza lam yubqi aliman ittaqada an-nasu ru'usan juhala. Sehingga ketika sudah tidak ada lagi ulama itu, maka orang-orang mengangkat orang bodoh sebagai pemimpin mereka. Dicari-cari orang pandai, orang pintar tidak ada. Ulamanya sudah pada wafat, sehingga manusia baru kemudian mengangkat pemimpin imam bagi mereka itu dari kalangan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Fasuilu fa'aftau bi ghairi ilmin wa dhallu wa adallu. Apa dampaknya? Yaitu jika orang-orang masyarakat itu bertanya atau dia ditanya, pemimpin-pemimpin tadi ditanya dari masyarakat tentang persoalan kehidupan mereka, mereka akan memberikan fatwa tanpa berdasarkan ilmu, sehingga mereka sesat, mereka sendiri sesat dan juga menyesatkan. Jadi masyarakat bertanya, pokoknya dijawab yang penting, sementing dijawab. Jadi kita tidak perlu malu ketika ada orang bertanya dan kemudian tidak mengerti, tidak tahu, lalu kita katakan saya belum tahu tentang itu, saya tidak tahu. Memang kewajibannya begitu. Ketika ditanya kita tidak tahu, ya kita tidak katakan tidak tahu. Saya belum membaca hadisnya, dalilnya seperti ini, seperti itu. Jangan lalu kemudian dijawab padahal tidak mengerti dalilnya seperti apa. Itu terjadi seperti di televisi itu. Pokoknya jawab aja. Benar tidaknya tidak ngerti, pokoknya dijawab. Nah ini yang dikatakan dia sesat dan menyesat. Kalau sesat untuk dirinya sendiri, maka yang resikonya itu pada dirinya sendiri. Tetapi kalau kemudian menularkan kesesatan itu kepada orang lain, maka dia mendapatkan dosa dari kesesatan yang dia sampaikan, dan dia juga mendapatkan dosa dari kesesatan-kesesatan yang diikuti orang lain. Resikonya juga besar. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah banyak ini melakukan yang seperti ini, yaitu mewafatkan orang-orang yang berilmu itu dari tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kadang-kadang kita mengatakan langkah untuk mendapatkan ulama yang seperti dulu pernah ada. Ini sempat kita sampaikan di tengah-tengah masyarakat. Mendapatkan ulama yang seperti dulu, ya,
yang pernah kita tahu sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi ulama yang komplit itu, ilmunya juga komplit, mumpuni dan lain sebagainya. Ini sudah mulai di akhir zaman itu Allah akan memperlakukan hal yang seperti itu. Jadi menarik sedikit demi sedikit ilmu di tengah-tengah umat manusia melalui kewafatan para ulama. Jadi meninggalnya ulama adalah satu musibah yang menimpa umat dan bisa meretakkan bangunan Islam. Islam tidak lagi berwibawa karena ulamanya sudah doyan duit, misalnya begitu ya. Sudah tidak disegani lagi Islam karena ulamanya mudah disuap, misalnya itu begitu. Nah, sekarang ada apa tidak ya nggak tahu saya. Misalnya demikian. Jadi tidak ada kewibawaan Islam ini. Jadi akan meretakkan bangunan Islam dan akhirnya Islam bisa runtuh karena perilaku yang seperti itu. Lalu kemudian ini merupakan anjuran untuk memelihara ilmu. Jadi kewajiban kita untuk mencetak ulama yang baru, ulama-ulama baru. Insya Allah sekarang ini masih banyak ulama-ulama muda yang melanjutkan ulama-ulama yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Agar kelak kita tidak mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Jadi harus ada yang bisa menggantikan para ulama yang dulu pernah ada. Dan sekarang kewajiban kita untuk mencetak ulama-ulama yang baru. Ini termasuk jihad fisabilillah. Nanti mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ini fatwa yang disampaikan ulama yang jahil, yang dikatakan juhala. Jadi ulama yang sesat itu yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin yang bodoh adalah merupakan perbuatan yang dikatakan oleh yang mensyarah kitab ini adalah sebagai pemimpin yang lancang, mendahului fatwanya itu dari ilmu yang tanpa dia sampaikan tanpa ilmu. Ini termasuk perbuatan yang tercela di dalam Islam itu. Apabila ulama tidak memenuhi kewajibannya secara sempurna, maka yang akan menjadi pemimpin kelak adalah orang-orang bodoh. Bagaimana di dalam kehidupan demokrasi yang sekarang, belum tentu ulama itu bisa menjadi pemimpin atau dijadikan pemimpin kalau ulama itu sendiri tidak punya karisma, pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Karena tadi itu hukum dunianya itu ada. Mencari ulama yang ikhlas itu juga langka zaman sekarang. Jadi ada ulama yang kata amplop coklat begitu macam-macam itu. Bisa dicari-carikan jadi murah-murah, katanya saya mungkin murah-murahnya haram. Kita melihat amplop coklat itu jadi topi haram ya. Lama-lama jadi halal itu karena pengaruh dunia, apa kubur dunia. Bahwasanya fatwa dengan akal pikiran adalah jalan kesesatan, menuju jalan kesesatan yang tidak sedikit akan dipengaruhi oleh hawa nafsu, karena dasarnya bukan
firman Allah atau sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan hadis terakhir dari bab keutamaan ilmu itu. Kita memasuki bab yang baru. Bab yang baru itu berbicara tentang fadlul hamdulillahi ta'ala wa syukur, keutamaan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa syukur kepada Allah. Jadi bersyukur sendiri itu adalah merupakan ungkapan pujian, pengakuan yang terlahir dari lisan seseorang hamba atau perbuatan dari seorang hamba kepada Rohnya, Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadlul hamdulillahi ta'ala wa syukur, ini yang sering kita ingatkan dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita ini diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji Allah itu di segenap segala ketetapan yang diberikan Allah kepada kita. Yang sering kita dengar, alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di segenap apa yang diberikan Allah kepada kita. Jadi ketetapan Allah yang diberikan kepada kita dalam segala hal, ungkapan kata kita adalah alhamdulillah. Tidak hanya sekedar ketika mendapatkan nikmat, kebaikan dari Allah, tetapi juga ketika memperoleh musibah, menghadapi musibah yang diberikan Allah kepada kita. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tetap mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana bisa kita mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan musibah? Kalau memperoleh nikmat ya gampang kita mengucapkan alhamdulillah, dan rezeki kering itu yang mana. Alhamdulillah dikai roh ada. Tidak pernah kita mungkin. Mengapa Allah Rasulullah memerintahkan seperti itu? Agar kita ini memandang setiap ketetapan Allah itu yang kita terima adalah baiknya. Di balik musibah itu ada hikmah, ada kebaikan. Itu yang kita lihat. Kalau kita tidak bisa merasakan yang seperti itu atau memahami hal yang seperti itu, maka sulit kita untuk tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada adalah bersyukur, sabar. Yang ada seperti itu. Misalnya kalau kita mendapatkan musibah, apapun musibahnya, yang kita ingat adalah apa yang ada di balik musibah itu. Kalau kita dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kehilangan sesuatu, lalu kita mengucapkan alhamdulillah, mengapa? Bagaimana bisa kita mengucapkan alhamdulillah? Yang kita lihat adalah di balik musibah itu ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita mengucapkan alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Kita ucapkan alhamdulillah. Jadi memandang segala yang kita terima itu adalah baik, semuanya itu adalah baik. Tidak ada yang datang dari Allah itu sesuatu yang buruk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bab ini
Imam Nawawi mengetenangkan di awal dalam sebuah ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 152. Wadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ingatlah kepadaku, pada Allah Subhanahu wa taala, maka aku pun akan ingat kepadamu. Allah akan ingat kepada orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita ingat Allah, bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian ingkar kepadaku. Washkuruni wa la takfurun. Ingat kepadaku yaitu ingat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu merenungkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, itu ingat Allah. Yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Diingat akan ciptaan-ciptaan Allah, dia renungkan itu. Apa manfaatnya bagi kehidupan manusia? Hikmahnya apa? Itu direnungkan. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam di segenap aktivitas kehidupan, dia senantiasa merenungkan akan ciptaan-ciptaan Allah itu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Di antaranya tentang ciptaan Allah, langit, samawati wal ardh, dan bumi, bergantian malam dan siang, direnungkan. Semuanya itu ada hikmah bagi kehidupan manusia. Pada puncaknya itu dia akan mengatakan subhanaka ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Kalau kita ingin diingat Allah, maka kita lebih dulu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis, kalau kalian ingat aku di dalam keramaian, aku pun ingat engkau di dalam keramaian. Kalau engkau ingat aku di dalam dirimu, maka aku pun ingat kamu di dalam diriku. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Washkuruni wa la takfurun. Janganlah engkau, bersyukurlah kepadaku di ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita renungkan nikmat yang diberikan kepada kita, lalu kita akan mensyukuri nikmat itu. Jangan kalian ingkari. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga memerintahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, wa qulil hamdulillah, dan ucapkan segala puji bagi Allah. Jadi nikmat Allah itu, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah itu yang begitu banyak. Dalam diri kita saja kita tidak akan mampu menghitung, lebih-lebih nikmat-nikmat yang di luar diri kita. Maka seyogyanya kita mengikuti perintah Allah, katakan segala puji bagi Allah. Wa qulil hamdu alhamdulillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah.
dapatkan apa saja kita ucapkan alhamdulillah, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Allah juga menceritakan wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Penutup doa-doa mereka, yaitu doa orang-orang yang ada di surga, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Allah menceritakan di dalam Al-Quran ketika orang-orang itu, manusia itu dimasukkan ke dalam surga, apa yang pertama mereka ucapkan ketika sudah dia lihat, dia rasakan, dia mendapatkan betapa nikmatnya surga? Mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Memuji Allah. Ini orang-orang yang di surga, yang pertama kali dia ucapkan ketika mendapatkan kenikmatan kehidupan surga itu, memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Bersyukur kepada Allah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku masuk ke dalam surga ini, yang telah memberikan hidayah kepada aku sehingga aku bisa masuk ke dalam surga ini. Karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia ucapkan segala puji Allah, dia bersyukur kepada Allah bahwa dahulu ketika hidup di dunia itu dibimbing dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah inilah merupakan nikmat yang paling besar dibandingkan nikmat-nikmat yang lain. Diberikan harta yang banyak, belum tentu harta banyak itu bisa mengantarkan ke surga. Diberi ilmu yang banyak, belum tentu ilmu itu mengantarkan seseorang ke surga kalau tidak dibimbing hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kekayaan banyak lalu dibimbing hidayah Allah, maka kekayaannya itu akan dia pergunakan sebagaimana yang Allah kehendaki. Dia infakkan untuk kehidupan manusia, dia sumbangkan untuk ini dan lain sebagainya yang bermanfaat. Dia tidak hambur-hamburkan kekayaan itu yang mubatil. Itu karena mendapatkan hidayah Allah. Sehingga yang pasti bisa mengantarkan seseorang itu ke surga adalah nikmat yang bernama hidayah. Sehingga ada sebuah kisah panjang, dulu sudah pernah kita sampaikan, insyaallah. Ada hidayah itu mesti kita cari, bermohon kepada Allah. Karenanya Allah memerintahkan kepada kita setiap hari kita diperintahkan memohon hidayah. Berapa kali? Minimal ketika kita di dalam salat kita. Kalau 17 rakaat berarti 17 kali kita mohon hidayah. Belum di dalam gerakan-gerakan sholat yang lain, ketika kita duduk di antara dua sujud, di situ juga ada permohonan hidayah, menunjukkan betapa pentingnya hidayah. Sehingga di dalam kisahnya Salman Al-Farisi untuk memperoleh hidayah itu diceritakan berpindah-pindah tempat mencari kebenaran hidayah Allah. Dia dari Parsi, Salman. Bapaknya adalah tokoh agama yang menyembah api di Parsi. Lalu Salman ketika diperintahkan di dalam sebuah perjalanan melihat
kebaktian seseorang di dalam tempat ibadah. Ini kalau kita dibandingkan agama Bapak yang menyembah. Lalu dia penasaran mencari dari mana sumbernya agama ini. Lalu diperintahkan dia supaya berangkat ke tempat kota dan negeri yang lain. Nah, itu keluar dia dari negerinya. Dia cari. Di sana dia temukan seorang pendeta, tokoh agama. Tetapi di dalam menjalankan agama dia tidak benar. Dia mengumpulkan kekayaan dari jemaatnya. Tetapi dia sudah bertanya, kalau engkau wafat, lalu saya kemana lagi mencari kebenaran? Kau berangkat ke Irak, berangkat ke Irak. Dari Irak begitu pula, dia perintahkan untuk mencari kebenaran di satu tempat yang jauh. Dia juga berangkat sampai di Amunia, di suatu negeri di dalam kekuasaan Romawi. Di sana dia menemukan seorang tokoh agama juga yang menceritakan bahwa akan datang nabi yang baru yang nanti hidup di suatu negeri yang di situ tumbuh pohon-pohon kurma. Jika disitulah akhirnya dia berangkat dari Amuria itu menuju Madinah. Akhirnya dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam. Ini hidayah. Begitu pentingnya hidayah, nikmat Allah yang sangat besar. Maka kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hidayah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya, dan sehingga kita dapat beramal saleh, diberikan ketetapan untuk senantiasa mempertahankan kesolehan, sehingga dapat mengakhiri hidup ini dalam keadaan yang husnul khotimah. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.